Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mana suaranya? Ayo ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, kalau gini kan kedengaran suaranya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Coba dicek bangku sebelahnya. Masuk semua? Bagus sekali. Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan kanan di depan, tangan kiri di depan, lalu digabungkan. Mari kita berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ada yang pernah melihat banjir? Di mana? Di sungai? Di selokan? Iya, betul sekali. Apalagi ini musim hujan ya, kita pasti sering melihat banjir di sungai. Nah, anak-anak, ada yang pernah melihat berita tentang banjir? Iya, Mbak Dia pernah melihat di mana? Di televisi, ya. Terus di mana lagi? Di radio, iya. Biasanya ibu juga mendengarkan berita-berita di radio. Terus di mana lagi? Ya, Mas Raka? Di koran, iya betul. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat membuat ringkasan teks eksplanasi. Nah, yang kedua, setelah membuat teks ringkasan, siswa mampu membuat kesimpulan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. Siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang keempat, dengan membaca buku modul teks eksplanasi, siswa dapat mengembangkan dalam teks penjelasan atau teks eksplanasi menggunakan kosakata baku dengan tepat. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Belum? Oke, Ibu jelaskan ya. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lain sebagainya bisa terjadi. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar ini. Sudah? Gambar apa itu? Gambar bencana tanah longsor. Ya, betul sekali, pinter. Nah, sebelum melakukan meringkas teks eksplanasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan topik dari teks eksplanasi. Misalnya, yaitu longsor di daerah Puncak Bogor. Nah, yang kedua yaitu menyusun kerangka teks. Yang ketiga, baru mengembangkan kerangka teks. Nah, sekarang coba anak-anak lihat teks bacaan tanah longsor yang ada di modul. Sudah? Sudah ketemu? Sudah. Nah, sekarang coba kalian baca ya. Lalu, kalian cari poin-poin pentingnya. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Sekarang kita bandingkan dengan kata-kata kunci yang ada di jawaban ya. Apabila masih salah, bisa dibenarkan terlebih dahulu. Lalu, dari kata kunci tersebut kita buat menjadi cerita baru, tapi menggunakan kosakata kalian sendiri ya. Nanti apabila ada yang kesulitan bisa bilang ke ibu ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, pinter. Masih semangat? Oh iya, kita tepuk semangat dulu yuk biar kita tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Yuk, kita coba. Tepuk
semangat. 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 Nah, bagus. Nah, sekarang Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Nah, biar lebih efisien, kita baginya berdasarkan meja. Meja 1 dan kedua itu menjadi 1 kelompok. Dan belakangnya juga 3, 4 menjadi 1 kelompok. Urut ya dari depan. 1, 2 itu menjadi 1 kelompok. Sudah paham? Oke, sekarang bisa pindah posisi duduknya. Berhadapan ya. Diharapkan diam mulutnya, yang bergerak kaki dan tangannya. Sekarang coba perhatikan teks terjadinya hujan yang ada di modul halaman 7. Sudah? Sudah, oke. Lalu coba kalian cari kata-kata kunci dari setiap paragraf. Kata-kata kunci yaitu adalah kata-kata yang dianggap penting dalam setiap paragraf. Bisa? Bisa. Setelah menemukan kata-kata kunci tersebut, lalu kalian tuliskan kata-kata kunci tersebut menjadi sebuah paragraf, tapi menggunakan bahasa kalian sendiri, atau membuat cerita tapi berdasarkan kata-kata kalian sendiri. Nah, Ibu beri contoh untuk kata kunci yang pertama, yaitu di paragraf pertama ada kata kuncinya adalah beberapa tahapan terjadinya hujan. Bisa? Bisa melanjutkan kan? Nanti kalau ada yang kesusahan bilang ke Ibu ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, sekarang maju kelompok 2. Yang lain memperhatikan ya. Mari kelompok 2 maju. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 5. Mari kelompok 5 maju ya bersama-sama. Yang lain mendengarkan, tidak boleh gocek sendiri. Oke, bagus sekali. Mari tepuk tangan. Nah, untuk kalian masih ada yang menggunakan bahasa Jawa. Nanti diperbagi lagi ya. Untuk kerangka dan kata kuncinya sudah bagus. Nah, sekarang sesuai kelompoknya kalian coba kerjakan LKPD. Nih, Ibu kasih satu-satu ya. Sudah? Coba dicermati. Nanti apabila ada yang belum paham, bilang saja ke Ibu, tanya ke Ibu. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, pintar sekali. Nanti Ibu koreksi ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada yang tahu tadi kita belajar tentang apa saja? Tentang teks eksplanasi, betul. Lalu apa lagi? Gimana caranya sebelum kita membuat teks eksplanasi? Menentukan topik, betul. Terus apa lagi? Membuat kerangka, betul. Terus apa lagi? Iya, betul sekali. Pintar sekali menyusun kerangka. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita berkemas-kemas terlebih dahulu. Tempat duduknya diperhatikan yang bagus. Sudah? Sudah, oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan kanan di atas, tangan kiri di atas, lalu digabungkan. Mari kita berdoa. Amin. Nah, oh iya Ibu lupa. Nanti Ibu kasih PR ya, halaman 53 di modul. Coba dikerjakan ya sebisanya. Oke, sekarang kalian boleh pulang.